virtual yo. Yo, enak yo. Yo. Assalamualaikum, hai guys. Jadi video kali ini aku bakalan bikin video tutorial jedak jeduk Dalik Motion pakai lagu yang lagi viral tuh di TikTok, Virtual Yo, enak yo. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya. Oke guys, langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Jadi di sini aku udah masukin semua bahannya dan beat-beatnya, nanti aku bakal taruh di description box ya guys. Nah, oke, pertama-tama kita ke beat 7,21, terus kalian tambahin foto aja gitu. Nah, aku contoh pakai ini. Terus aku zoomin gitu. Nah, terus kalau udah kalian panjangin aja sampai detik 10,13. Setelah itu kalian tambahin foto lagi di detik 10,13 di sini. Nah, contoh pakai ini. Kalian panjangin sampai di detik 12,53, terus tambahin foto lagi. Contohnya ini. Nah, terus kalian panjangin aja sampai detik akhir. Terus kalau udah di sini kalian langsung aja klik fotonya, klik ke move dan transform. Terus kalian ke mode yang ketiga ini, dan di sini di tengah-tengahnya ini, di tengah beatnya kalian tambahkan keyframe, dan di detik inilah ya, pokoknya kayak gini. Tuh kayak gini kan. Ini tengah beat ya, tengah beat. Jadi yang kalian tambahin tuh tengah beat dan beat, terus tengah beat lagi, terus beatnya lagi. Tapi yang di beat 7,21 nggak dikasih, yang dikasih cuman beat yang selanjutnya atau beat sesudah 7,21 ini. Oke, maksudnya kayak gitulah ya, mau nggak kalian paham. Nah, terus di sini kalian tambahin keyframe lagi itu di tengah-tengahnya. Terus di detik sini ditambahin keyframe lagi, terus di tengahnya ditambahin keyframe. Terus di detik ini, di detik atau foto yang terakhir kalian tambahkan keyframe lagi. Nah, terus kalau udah kalian ke detik 8,30 atau ke keyframe yang kedua, kalian panjangin aja, maksudnya dipanjangin, maksudnya di zoom sampai sekitaran 1,300 px gitu. Terus di detik 9,09 juga dikasih 1300 px sama. Jadi yang keyframe yang kalian ubah itu di detik-detik sini ya guys, di detik beatnya. Yang di tengah beat ini tuh nggak dikasih, jadi yang dikasih cuman di detik beatnya doang kayak gini. Ini juga sama, jadi tuh ngezoomnya sampai 1300 px doang. Nah, terus yang di belakangnya juga sama, sampai 1300 px. Dan kalau udah di tengah-tengahnya sini kalian tambahin aja kurva yang sirkular yang kedua, kalian bisa ikutin aja yang kedua ini. Terus kalian panjangin yang di bawahnya sampai ke kanan gitu. Terus kalian klik ini yang tanda panah apa sih namanya ke kanan itu. Terus kalian tambahin sirkular yang ketiga, terus dinaikin gitu, maksudnya dipanjangin gitu sampai ke kiri, sampai full ya guys. Terus klik yang ini lagi tanda panah ke kanan, tambahin lagi kurva yang kedua yang kayak gini, terus dipanjangin. Terus klik lagi tanda panah ke kanan, terus pilih sirkular yang ketiga, tarik lagi. Terus klik tanda panah yang ke kanan ini lagi, terus ditambahin lagi sirkular yang ketiga, terus diklik tanda panah yang ke kanan, terus pilih yang sirkular yang ketiga, jadi kayak diselang-seling gitu, dipanjang-panjangin gitu guys. Dan nanti bakal jadinya kayak gini. Nah, kayak gitulah ya. Nah, oke, kalau udah di sini kita bikin transisinya gitu. Oke, pertama di sini kalian ke mode yang ke-1 ya guys. Kalian kembali dulu ke move dan transform. Nah, ini mode ke-1, terus tambahin keyframe depan dan keyframe di deket depannya, contohnya seperti ini di detik 7,42.
Terus sama aku di detik yang di keyframe belakang juga dikasih sama. Contohnya aku itu 09,49, terus sama di detik bit 10,13 atau bit fotonya terakhir gitu. Nah, terus kalau udah di sini di bit pertama atau di detik 7,21 kalian tinggal turunin aja gitu fotonya kayak gini. Ke kiri ya guys, kayak digeser ke kiri gitu. Nah, terus di sini di tengahnya jangan lupa dikasih kurva. Dikasih kurva yang ke ntar ya guys. Yang kedua ya guys, yang kedua kayak gini. Bentar. Ya kayak gini yang kedua ya guys. Terus nah kalau udah di sini yang terakhir itu di keyframe yang terakhir kalian tinggal geser aja ke kiri bawah kayak gini, ke kanan bawah ya guys maksudnya. Dan nanti bakal jadi kayak gini. Di tengah-tengahnya dikasih kurva yang ketiga, terus tarik kayak gini. Nah oke, kalau udah kayak gini kalian langsung aja tambahin efek, yaitu namanya Tailess. Cari aja di distortion atau warp atau bin biasanya disebut untuk bahasa Indonesianya ya kan. Nah terus klik pengatur standar, aktifin aja mirrornya, dan nanti bakal jadi kayak gini kan, kayak gitulah. Aktifin aja mirrornya. Nah oke, jadi kan tadi udah dikasih efek Tailess kan. Oh ya, di remove transformnya tadi yang mode yang pertama kan di tengah itu di transisinya kayak gininya dikit aja tuh, kurvanya dikit, contoh kayak gini. Terus ininya juga sama kayak gini, dikit kayak gini lah ya. Nah terus kalau udah kayak gini kan nanti tambahin efek, cari aja di move dan transform, namanya itu random displacement atau perpindahan acak gitu. Nah terus untuk 5 kritusnya tambahkan keyframe depan dan di detik 7,42 atau di dekat keyframe pertama atau di detik pertama, terus ditambahkan keyframe belakang dan di dekat keyframe belakang. Nah kayak gini. Nah terus kalau udah terus di sini untuk di keyframe yang dekat awalnya ubah aja jadi 0, dan di keyframe awal ubah aja jadi 100, dan di keyframe akhir juga diubah jadi 100 juga sama 100 gini ya. Terus di dekat keyframe akhir juga sama 0. Nah kalau udah kayak gini kalian ke evolution juga sama ditambahin keyframe depan di dekat keyframe awal juga, dan di dekat keyframe akhir dan di keyframe akhir. Untuk keyframe akhirnya kalian ubah aja jadi 0,60. Terus kalau udah di keyframe awal juga sama 0,60, dan di sheetnya ini kalian tinggal tambahin keyframe awal dan keyframe di dekat awal kayak tadi lah ya, ditambahin gitu kayak gini. Terus untuk keyframe akhir tinggal diubah jadi 1000 atau 1,00, bukan 1000 tapi 1,00. Terus di keyframe awal juga sama 1,00. Kayak gini 1,00. Jangan lupa di tengahnya dikasih kurva yang ketiga, dan di sini juga sama keyframe yang ketiga. Evolutionnya juga sama keyframe yang ketiga, pokoknya dikasih maksudnya kurva ya kan, kurva magnetusnya juga sama kayak gini. Nah oke, kalau udah kalian langsung aja tambahin efek lagi, yaitu namanya motion blur atau buram gerak. Tone-nya ubah aja jadi 2,00 dan tambahin efek lagi yaitu oscillate atau ombang-ambing. Di frekuensinya ubah aja jadi 1,30 Hz
Hz dan magnitusnya ubah jadi 65. Terus kalau udah tambahin efek lagi yaitu ion atau swing, cari aja di move dan transform. Nah yang ini yang bawah ini, klik pengaturan standar, klik efek swingnya atau ion. Untuk di frekuensinya ubah aja jadi 1,15 Hz. Terus untuk di sudut 1 atau angle 1 ubah aja jadi minus 7,0 derajat. Dan di angle 2 nya juga sama tadi, tapi bukan minus tapi positif ya guys. Kan tadi negatif, kalau ini positif gitu, atau enggak ada minusnya gitu. Terus kalau udah kan nanti bakal jadi kayak gini kan. Nah kalau udah, kalian tinggal dan foto yang kedua samain kayak tadi tuh, di zoomnya gitu, kalian ke move dan transform, pilih mode yang ketiga, terus di tengah-tengah bitnya itu dikasih keyframe, dan di detik ininya, di detik dekat keyframe tengah, terus di keyframe tengah, di detik selanjutnya, di keyframe tengah, di detik selanjutnya, maksudnya di bit selanjutnya ya kan, terus di keyframe tengah dan di bit yang udah ditentuin gitu ya kan. Terus kalau udah ke bit yang ini, yang dekat keyframe tengah yang awal gitu, kalian ubah aja sama kayak tadi 1300 px. Dan di keyframe yang selanjutnya ini, yang dekat yang tengah juga sama, yang pokoknya bit yang udah ditentuin gitu, ubah aja jadi 1300 px kayak gini. Yang terakhir juga sama 1300 px. Terus kalau udah di tengah-tengahnya jangan lupa dikasih kurva kayak tadi, gonta-ganti gitu, tapi kayak gini. Pokoknya tiruin aja lah ya kayak tadi yang di awal tadi. Terus kalau udah kayak gini, kalian ke move dan transform lagi, pilih mode yang pertama, terus dikasih keyframe depan dan keyframe di tengahnya gitu, terus sama di keyframe akhir dan di dekat keyframe akhir gitu. Terus untuk keyframe yang ini, yang yang depan ya kan, kalian ke atasin gitu, di kiri atas, geser ke kiri atas. Dan terus kalau udah di tengahnya jangan lupa dikasih sirkular yang kedua, berarti sirkular yang ke berapa ya, yang ketiga ya guys, yang ketiga, tapi diginiin aja, kayak dikitin aja gitu. Dan di sini untuk keyframe yang belakang, kalian tinggal geser aja ke bawah, ke atas kanan ya guys, ke atas kanan kayak gini. Terus di tengahnya juga sama dikasih sirkular yang ketiga. Dan kalau udah kayak gini, kalian bisa langsung aja ke foto yang pertama tadi, ke efek, klik titik 3, copy efek, kalian tempel aja ke foto yang selanjutnya, ini yang kedua. Dan ini foto yang ketiga samain aja yang kayak tadi ya kan, ke move dan transform, pilih mode yang ketiga di tengah, pokoknya kayak gitu sama kayak tadi di tengah, dan bit selanjutnya juga dikasih, bit terakhir juga dikasih. Terus kalian ke bit yang udah ditentuin, ubah jadi 1300. Terus di bit yang udah ditandain tadi juga sama, diubah jadi 1300 juga, sama lah pokoknya. Terus di keyframe yang belakang juga sama, juga dikasih 1300. Kalau udah, jangan lupa di tengahnya itu dikasih kurva yang
gonta-ganti. Pertama itu harus sirkular yang kedua, ditarik sampai full, terus klik tanda panah ke kanan, terus pilih yang mode ketiga, selalu sirkular yang ketiga, terus sirkular yang kedua, sirkular yang ketiga, sirkular yang kedua, kayak digonta-ganti gitu. Nah terus kalau udah kalian ke move dan transform lagi, pilih yang mode ke-1 dan tambahkan keyframe depan dan keyframe tengah atau di dekat keyframe depan. Nah terus kalian tambahkan keyframe belakang dan di dekat keyframe belakang. Kalau udah di keyframe depannya, kalian tarik aja ke bawah kayak gini, bawah kiri. Terus di tengahnya dikasih sirkular yang ketiga. Terus di keyframe yang belakang kalian turunin aja gitu, digeser ke kiri ke kanan ya kan, bawah kanan ya. Terus di tengahnya jangan lupa dikasih sirkular yang ketiga. Ini. Terus kalau udah kalian tinggal tempel aja efeknya tadi. Dan tada udah jadi kayak gini. Nah terus kalian bikin kayak silon apa sih namanya, kayak efek paparan atau gamanya gitu. Caranya kalian tinggal tambahin rectangle 1, kalian klik fill screen yang ada di atas gitu, kalian panjangin aja sampai akhir. Dan terus kalau udah kayak gini, terus kalian tambahin efek copy background di rectangle-nya ini. Nah, kayak gini kalian tambahkan efek copy background, cari aja. Terus kalau udah kalian potong-potong aja ini rectangle satunya sampai akhir, jadi dipotong-potong aja kayak motong-motong foto gitu. Terus kalian tambahin efek paparan atau gamma, cari aja di warna dan cahaya kayak gini atau exposure or gamma. Dan di exposure-nya kalian tambahkan keyframe belakang dan keyframe depan. Keyframe depannya ubah jadi 2,00. Terus kalau udah kalian kasih kurva yang ketiga tadi ke atas. Kalau udah kalian tinggal ini copy effect. Terus kalian tempel aja ke rectangle yang selanjutnya gitu. Tapi copy background-nya dihapus aja. Jadi kayak gini copy effect, terus kayak gini lah ya. Ditempel-tempel aja efeknya yang exposure atau gamanya, biar nanti kayak ada silanya gitu. Biasalah salin aja sampai akhir, maksudnya ditempel atau dipaste sampai akhir. Nah oke guys, kalau udah kalian bisa simpan aja yang ada di atas. Jadi segitu aja video tutorial hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau berisik ya kan. Oke, segitu aja. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya. Thanks for watching video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.